Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan yang difirmankan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Yohanes 21 ayat 12 sampai ayat 14 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah Tuhan menyediakan apa saja yang umatnya butuhkan. Setelah Simon Petrus dan para murid lainnya menaati dan melakukan petunjuk dari kebenaran firman Tuhan untuk menebarkan jala ke kanan perahu mereka, maka mereka memperoleh berkat yang melimpah berupa tangkapan ikan yang sangat banyak. Tuhan juga sudah sediakan roti dan api untuk memanggang ikan, sehingga pagi itu yang tadinya penuh kekecewaan berubah total menjadi pagi yang penuh sukacita dan kebahagiaan. Para murid menerima rezeki nomplok, yaitu ikan secara melimpah, serta makan sarapan pagi yang akan menyegarkan tubuh mereka. Dan selain itu mereka menerima berkat yang sangat istimewa, yaitu dapat berjumpa, dapat bertemu kembali dengan Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan, sukacita, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh semangat meskipun sesaat berikutnya Tuhan Yesus kembali tidak terlihat secara kasat mata bagi mereka para muridnya itu. Dari nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita umatnya agar hidup kita harus tetap penuh semangat iman percaya hanya kepadanya, yang tidak harus dengan cara yang dilakukan Thomas harus melihat baru percaya, tetapi sungguh berbahagia kita ini tetap percaya meskipun tidak melihat dengan kasat mata, karena memang Tuhan itu ada, yang adalah Alfa dan Omega, yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya, yang sungguh tidak pernah meninggalkan kita umatnya. Pada waktu atau saat mengalami kegagalan di dalam kehidupan kita umat manusia ini, janganlah terlalu mudah kecewa, apalagi kehilangan harapan dan putus asa. Karena sesungguhnya Tuhan kita itu sangat mengasihi kita. Bagi kita yang memang juga mau mengasihi Dia dengan percaya dan berbuat dari apa yang kita percayai itu. Kita ini adalah umat milik Tuhan. Kita tidak bisa hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang tetap mengasihi kita, Ia tetap memberi perhatian kita, sehingga kita harus sambut dengan mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Bahkan sesungguhnya bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu memberikan apa yang kita butuhkan, meskipun kita belum meminta kepadanya. Dari nas renungan tentang firman Tuhan ini jelas sungguh-sungguh mau membawa kita kepada suatu pemahaman secara pribadi maupun juga sebagai persekutuan orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus ini, untuk selalu mau hidup berada pada jalan, pada kebenaran, pada hidup bersama dengan Tuhan Yesus Kristus saja.
apapun yang terjadi, harus kita serahkan kepada Tuhan untuk memohon pertolongan, solusi bagi setiap persoalan maupun pergumulan hidup yang memang sangat mendesak hidup kita ini. Sehingga kita dengan memohon petunjuk hanya kepadanya dan selalu mau memutuskan sesuai dengan kebenaran firman-Nya, maka kita akan mendapatkan apa yang memang Tuhan akan karuniakan sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri kepada kita. Karena sering sekali tanpa kita sadari bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang kita harap, yang kita minta dan doakan kepadanya. Oleh sebab itulah, maka hendaknya kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mohon pertolongan Roh Kudus agar kita memperlakukan hidup berdasarkan pada dasar iman percaya yang kuat dan teguh hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Untuk itu ingat akan kesaksian Simon Petrus tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia menghadapi pengadilan dunia, mewakili para murid Tuhan Yesus lainnya, oleh pertolongan Roh Kudus dia ungkapkan sebagaimana yang ditulis pada Kisah Para Rasul pasal 4 di ayat 11 dan 12 berikut ini. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Sebagai sambutan atas pemberitaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan. Bagaimana para murid dulu maupun kami juga orang-orang yang beriman percaya kepada Kristus. Sungguh harus kami pahami dan sadari Tuhan sajalah yang telah, sedang dan akan terus menyediakan apa saja yang kami butuhkan dalam hidup kami ini. Karena sesungguhnya memang hidup ini tidak kami bisa hidupi oleh diri kami sendiri. Dan kami juga tidak mati oleh keinginan diri kami sendiri. Kami harus merasakan bahwa hidup kami adalah untuk Tuhan dan mati kami juga untuk Tuhan. Karena Kristus sudah mau mati untuk menggantikan kami karena dosa-dosa kesalahan kami. Tapi Tuhan juga mau bangkit untuk membangkitkan kami. Kami percaya Tuhan mau dengar doa kami karena kami bermohon hanya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kehendak-Mu. Amin.